Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa SMA Negeri 1 Semarang, khususnya kelas 12, baik IPA maupun IPS. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di dalam video penjelasan atau video pembelajaran sejarah Indonesia. Tepatnya pada pertemuan keempat, tidak terasa kita telah menginjak ke pertemuan keempat, membahas masih seputar perjuangan menghadapi disintegrasi terkait sebab karena ideologi. Pada kesempatan kali ini, para siswa akan belajar tentang DITII atau Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dengan tujuan mendirikan Indonesia sebagai negara yang berideologi pada agama, terutama adalah agama Islam. Para siswa yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini, marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmatnya kita bisa hadir di dalam pembelajaran online, walaupun berada di rumah masing-masing. Saya berharap para siswa tetap menjaga protokol kesehatan untuk tercapainya sebuah tujuan, yaitu herd community atau kekebalan yang bersifat komunal, sehingga kita bisa memaklumi atau bersahabat dengan COVID-19, karena dalam kenyataannya pada kesempatan kali ini sampai saat ini kita masih bergulat dengan wabah atau pandemi COVID-19. Para siswa, izinkanlah pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan tabel mengenai data dan statistik dari DITII, baik itu DITII Jawa Barat atau Jawa Tengah atau Aceh, kemudian ada Kalimantan Selatan, ada Sulawesi Selatan. Ini adalah, bentar akan kami sampaikan share screen-nya. Ya, para siswa, saya telah membuat, ya, ini saya buat rekaman, selalu saya buat di tengah malam. Jadi saya kalau rekaman untuk menunggu keluarga saya, anak saya sedang tidur sehingga mencapai suasana yang hening, sehingga tidak ada suara. Dan baru selesai saya kerjakan membuat tabel. Jadi para siswa tidak perlu mengeluh karena kita sama-sama belajar membuat untuk mencapai kesepahaman dari materi. Yang pertama adalah DITII Kartosuwiryo atau Jawa Barat. Jadi para siswa, Skarmaji Marijan Kartosuwiryo, ini adalah fotonya, merupakan seorang aktivis yang sebetulnya secara ideologi dia memiliki ketaatan yang cukup bagus. Karena sejak mudanya, ya, Kartosuwiryo itu bergabung atau menjadi murid, ya, atau menjadi murid dari tokoh besar, ya, tokoh besar apa itu Syarikat Islam, sehingga Kartosuwiryo turut aktif di dalam Partai Masyumi. Partai Masyumi itu adalah partai yang berhaluan Islam, sehingga dia memiliki sebuah tujuan untuk menjadikan Islam sebagai ideologi yang diakui secara politik dan berlandaskan atas Al-Quran dan Sunnah untuk diterapkan di dalam kehidupan bernegara. Terlebih itu dipicu, ya, gerakan DITII Jawa Barat itu dipicu dengan trigger mengenai perjanjian Renville. Ada apa tentang perjanjian Renville? Mari kita simak peta berikut ini. Jadi ini adalah peta yang dihasilkan sebagai akibat kesepakatan di USS Renville yang difasilitasi oleh 3 negara. Jadi di dalam perjanjian Renville kita ketahui bahwa yang berwarna merah ini
adalah wilayah-wilayah yang diakui oleh Belanda sebagai wilayah Indonesia. Jadi Perjanjian Renville itu menyebabkan semakin sempitnya wilayah Indonesia yang berakibat secara administratif dan secara militer tentu memiliki konsekuensi. Sedangkan yang berwarna biru ya di sini adalah Dutch founded atau negara atau bisa dikatakan ini merupakan daerahnya Belanda ya Dutch sehingga Kartosuwiro yang sebetulnya dia berada di ya di wilayah Jawa Barat ya atau Pasundan disuruh pindah ke Jawa Tengah ya. Karena Jawa Tengah itu merupakan suatu wilayah yang diakui sebagai bagian dari negara Indonesia. Nah, karena beliau itu berada di Tasikmalaya, jadi DITII Jawa Barat itu didirikan tanggal 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya. Nah, di sini ada konsekuensi bahwa laskar-laskar semacam laskar Hizbullah yang dulunya menjadi tentara-tentara rakyat yang ikut membela kemerdekaan Indonesia disuruh pindah. Silahkan laskar-laskar disuruh pindah karena ini bukan wilayah Indonesia lagi gitu. Nah, maka mau tidak mau harusnya ada long march atau migrasi. Nah itu yang menjadi salah satu pemicu. Sebetulnya memang sudah ada tujuan besar untuk membentuk sebuah negara Islam. Nah, kepinginnya disuruh pindah. Nah, itu ditolak oleh Kartosuwiryo. Itu yang menjadi trigger dalam pembentukan NII atau Negara Islam Indonesia. Kita kembali ke tabel. Jadi Kartosuwiryo ini latar belakangnya adalah berdasarkan atas penolakan terhadap perjanjian Renville. Kemudian apa sih tujuannya? Ya, tujuan dari Kartosuwiryo itu adalah mendirikan Republik Indonesia yang pada saat itu, ya ini nanti tugasnya adalah menyalin kembali. Dengan menyalin kita membaca ulang dengan tulisan tangan. Untuk fotonya diganti nama saja nanti. Menjadikan Republik Indonesia yang baru saja diproklamasikan pada saat perang diganti dengan hukum yang berlaku di negara Islam, yaitu undang-undangnya diganti Al-Quran dan Sunnah atau Al-Quran dan Hadis. Jadi apa itu? Kartosuwiryo menginginkan bahwa Indonesia itu tidak cocok berhaluan Pancasila karena dia menganggap sebagian besar penduduknya yang hampir 90% itu beragama Islam. Oleh karenanya dengan kuantitas warga negaranya yang beragama Islam itu dia merasa berhak untuk menjadikan agama mayoritas sebagai dasar hukum. Namun Kartosuwiryo lupa bahwa negara-negara di Indonesia Timur juga ikut berjuang melawan penjajahan Belanda dan tidak semuanya beragama Islam. Jadi gerakan ini memang jelas dan tegas untuk mengubah undang-undang yang berhaluan nasionalis ke hukum tertingginya adalah Al-Quran dan Hadis. Jadi dengan adanya perjanjian Renville ini sebetulnya hanya pemantik saja ya sebagai momentum untuk menjadikan gerakannya itu lebih ada alasannya ya. Jadi pemerintah pada waktu itu sebetulnya melakukan pendekatan atau melakukan sebuah diplomasi melalui Muhammad Natsir. Kita ketahui bahwa Muhammad Natsir itu merupakan salah satu tokoh Masyumi, di mana sebetulnya secara ideologi politiknya itu hampir sama dengan Kartosuwiryo, yang
Muhammad Natsir itu kita ketahui adalah Perdana Menteri pertama pada masa Kabinet Liberal. Nanti kita akan pelajari soal itu. Dia sebetulnya sudah melakukan pendekatan, tapi ternyata tidak berhasil dan tetap kekeh untuk mendirikan negara Islam Indonesia, yang pada akhirnya pemerintah Republik Indonesia mengambil sebuah tindakan tegas, yaitu ini pada poin kedua, dengan membuat sebuah tim dan melakukan operasi khusus untuk menumpas DITI Jawa Barat. Ya, operasi militer itu disebut sebagai operasi Pagar Betis dan operasi Barata Yuda yang dijalankan oleh divisi Siliwangi, karena berada di Jawa Barat divisi Siliwangi. Kenapa Pagar Betis? Karena mengepung ya dari keseluruhan penjuru dari wilayah-wilayah yang diklaim menjadi wilayahnya NII. Ya. Selain itu ada operasi Barata Yuda, ya, karena ini dianggap sebagai perang saudara, ya, perang saudara, ya, karena sama-sama orang Jawa Barat, seperti divisi Siliwangi juga Jawa Barat. Pada tanggal 6 Juni, ya, 1962, Kartosuwiryo dan pengikutnya kemudian berhasil ditangkap, dan kemudian Kartosuwiryo sempat mengajukan gerasi kepada presiden tetapi ditolak. Ya. Dan pada akhirnya Kartosuwiryo kemudian dijatuhi hukuman mati di depan regu tembak di salah satu pulau di Kepulauan Seribu. Itu yang pertama, para siswa. Yang kedua itu adalah DITI Jawa Tengah. Ya, sebetulnya ada sebuah perbedaan latar belakang. Ini kita lihat fotonya. Ini adalah foto dari Amir Fattah. Yang kedua adalah foto dari Kiai Mahfud Somolango. Ya, orang Kebumen. Sebetulnya ini adalah mereka itu sebetulnya orang-orang pejuang yang turut gigih bahu-membahu untuk mengusir Belanda. Tetapi karena ada kepentingan-kepentingan tertentu, ya, mereka menjadi dianggap atau dicap sebagai pemberontak. Untuk Jawa Tengah, ya, jelas-jelas yang pertama adalah penolakan terhadap RERA atau rekonstruksi atau rasionalisasi. Jadi di awal-awal APBN Indonesia itu begitu berat karena harus ngurusi laskar-laskar atau pegawai atau TNI yang begitu banyak, sehingga perlu adanya rasionalisasi. Itu pada Kabinet Hatta. Ya, kalau kalian ingat, itu menjadi salah satu alasan juga penolakan Amir Syarifuddin terhadap kabinetnya Hatta. Sebetulnya ini adalah sebuah cara untuk menanggulangi defisit APBN sebetulnya. Dan sebetulnya ya memang ini cukup rasional, ya. Tetapi laskar-laskar tersebut itu merasa bahwa dirinya itu dulu berjuang di awal-awal. Sekarang pada saat Indonesia merdeka, mereka berharap menjadi bagian dari Tentara Nasional Indonesia tanpa ada syarat. Biasanya kalau di TNI syarat-syarat tertentu adalah syarat-syarat akademis. Ya paling tidak pada masa itu adalah mungkin mereka mengenyam pendidikan tertentu dan bisa baca. Selain itu, perjanjian Renville itu juga menjadi pemicu, walaupun berada di Jawa Tengah dan mereka tidak ada mobilisasi sebetulnya. Tetapi dengan sempitnya wilayah Indonesia yang ditimbulkan karena perjanjian Renville itu memicu atau memantik sebuah ketidaksetujuan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Kemudian selain itu menganggap bahwa aparatur pemerintah pada waktu itu lebih dekat dengan paham-paham kiri gitu, atau ya bisa dikatakan orang-orang komunis. Ya. Itu jadi kalau kita lihat dalam perspektif lain, ya, contoh Kiai Somolango itu sebetulnya beliau itu adalah tokoh
tokoh yang besar yang ikut berjuang dan ikut bahu-membahu mempertahankan kemerdekaan. Tetapi karena ada sebuah kepentingan yang diperjuangkan, dia kemudian menyatakan diri bergabung kepada gerakan Kartosuwiryo. Gerakan Kartosuwiryo apa? Yaitu mendirikan mendirikan negara Islam Indonesia. Dengan mendirikan negara Islam Indonesia tentunya memiliki konsekuensi, ada tentaranya sendiri, yaitu Tentara Islam Indonesia atau TII. Ya. Dengan adanya TII, laskar-laskar tersebut bisa menjadi bagian dari TII. Itu harapan mereka. Makanya saya katakan di sini tujuannya sebetulnya sama. Ya, tujuannya sama. Cuma triggernya yang agak sedikit ada perbedaan. Bagaimana penumpasannya? Ya, jadi ini awalnya pemerintah melakukan tindakan tegas. Sebetulnya di Jawa Tengah itu banyak, termasuk Resimen 426 di Kudus, itu juga termasuk bagian dari pemberontakan TNI yang memberontak, yang karena itu daerah-daerah Pantura itu daerah-daerah yang sebetulnya secara religi mereka cenderung lebih kuat, termasuk di Tegal, ya, ini daerahnya Amir Fattah, kemudian Kebumen, itu kan daerah-daerah Pantura yang memiliki tradisi keislaman yang cukup kuat, ya. Somolangu di Kebumen. Gerakan pemberontakan DTI di Jawa Tengah ditumpas dengan didirikannya gerakan Banteng Negara atau GBN di bawah Letkol Sarbini. Pimpinan operasi gerakan Banteng Negara yang pertama oleh Letkol Sarbini itu kemudian diganti oleh Letkol Bahrun dan kemudian diganti oleh Ahmad Yani yang pada nanti di tahun 65 menjadi salah satu korban dan menjadi pahlawan revolusi. Kemudian membentuk sebuah pasukan namanya adalah pasukan Benteng Riders. Maka kodamnya adalah kodam Benteng Riders Jawa Tengah. Kodamnya di Ponorogo tapi pasukannya adalah Benteng Riders. Untuk mengenang perjuangan atau usaha di dalam penumpasan TII. Berikutnya adalah Aceh, ya, DTI Aceh. Ini adalah Daud Berureh. Ya, tadi saya katakan bahwa walaupun ini adalah bagian dari DITI, tapi triggernya atau pemantiknya beda. Jadi DITI Aceh itu timbul karena sebetulnya kekecewaan yang dirasakan oleh para tokoh yang dipimpinan masyarakat Aceh pada waktu itu, kecewa terhadap upaya pemerintah untuk melebur Aceh menjadi bagian dari provinsi Sumatera Utara. Ya. Padahal di awal-awal musyawarah masyarakat Aceh itu sudah menginginkan bahwa Aceh itu adalah merupakan daerah istimewa, di mana daerah tersebut itu diusulkan untuk menggunakan syariat Islam. Dan itu sudah dijanjikan oleh Soekarno, tetapi Daud Berureh merasa bahwa Soekarno tidak lagi concern dan tidak lagi menepati janjinya. Ya, padahal dia tahu bahwa rakyat Aceh begitu luar biasa di dalam mensupport NKRI di dalam perjuangan melawan Belanda. Kita masih ingat pesawat Solawah, ya, pesawat Solawah itu adalah pesawat yang dimiliki oleh Indonesia pertama kali. Itu adalah pesawat hasil urunan dari orang Aceh. Sebagai bentuk perjuangan melawan Belanda. Daud Berureh itu mencoba untuk mengingatkan bahwa orang Aceh itu berusaha untuk mensupport NKRI itu sangat luar biasa. Kemudian karena kecewaan itu, Daud Berureh menyatakan untuk bergabung kepada Kartosuwiryo. Sebetulnya ada tokoh lain yang kemudian mendirikan gerakan Aceh Merdeka, yaitu adalah Hasan Tiro. Jadi pada tahun 49 Hasan Tiro itu kemudian membentuk sebuah perlawanan, dan
baru berakhir tahun 1997 melalui perjanjian Helsinki. Hasan Tiro tetap memperjuangkan Aceh sebagai negara tersendiri. Oleh karenanya itu kemudian menjadi pemacu Aceh menjadi daerah yang khusus, otonomi khusus dengan syariat Islam sebagai hukum daerah, ya, hukum daerah. Maka di sana apabila kita ada orang yang ketahuan judi atau miras dan sebagainya, dia menggunakan hukum diat atau hukum Islam seperti cambu, ya. Kemudian ya disesuaikan dengan syariat Islam yang berlaku untuk Aceh. Dan kemudian di Aceh pun ada partai-partai lokal, ya, yang dulunya mantan kombatan-kombatan dari Gerakan Aceh Merdeka. Tujuannya hampir sama, triggernya beda. Pada akhirnya di Aceh dilakukan operasi militer, yaitu operasi 17 Agustus dan operasi Merdeka. Sedangkan cara diplomasi yang diterapkan dengan mengirim ke Aceh untuk berdiplomasi dengan Daud Berereh, ya, pada akhirnya ya cukup membuahkan hasil karena kemudian Daud Berereh cukup bisa menerima dan akhirnya bisa mengurungkan niatnya untuk melawan pemerintahan NKRI. Berikutnya DITII Kalimantan Selatan. Nah, ini fotonya. Ini adalah foto dari Ibnu Hajar. Ibnu itu adalah anak laki-laki, Hajar itu adalah batu. Ibnu Hajar itu sebetulnya orang atau laskar yang dulunya ikut berjuang, dan dia memang tidak paham baca dan tulis gitu. Dia ada orang-orang daerah, ya. Jadi para pejuang desa ini menjadi latar belakang para pejuang desa di belantara Kalimantan Selatan yang pernah tergabung di dalam Angkatan Laut Republik Indonesia atau Divisi 4. Dan hanya yang bisa diakomodir masuk ke dalam APRIS atau Angkatan Republik Indonesia Serikat pada waktu itu, dan TNI. Kecemburuan yang mereka munculkan, mereka tidak semua bisa masuk ke dalam TNI, ya. Tadi sebagai akibat tadi RERA, rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Dan kecemburuan itu muncul, kenapa yang Kenil itu adalah orang Indonesia yang dulunya merupakan tentara bayarannya Belanda yang ikut berjuang melawan rakyat Indonesia sendiri. Itu banyak yang diakomodir menjadi anggota TNI, ya. Oleh karenanya dengan sebab itu dia kemudian memproklamasikan menjadi bagian dari Kartosuwiryo, yaitu DITII. Pada akhirnya Ibnu Hajar menyerahkan diri. Sebetulnya dia berharap akan mendapatkan amnesti atau pengampunan dari presiden. Namun pengadilan militer menjatuhi Ibnu Hajar dengan hukuman mati dan meninggal di bawah atau di hadapan regu tembak. Kemudian yang terakhir adalah Kahar Muzakar. Ya, ini adalah Kahar Muzakar. Kahar Muzakar itu merupakan pentolan dari DITII-nya Sulawesi Selatan. Jadi awalnya Kahar Muzakar itu menjadi bagian dari Kesatuan Gerilya Republik Sulawesi Selatan atau KGGS. Ketika itu ia ingin mendapatkan kedudukan di dalam atau menjadi bagian dari APRIS, ya. Tapi ya sekali lagi hampir sama dengan Ibnu Hajar yang orang-orang desa yang berjuang dengan laskar-laskar terpisah yang dulunya merasa bahwa menjadi bagian dari orang yang berjuang melawan penjajah. Kenapa kok pasukan saya itu tidak diterima menjadi bagian dari APRIS Angkatan Perang Republik Indonesia atau TNI, yaitu yang kemudian diperjuangkan sebetulnya. Jadi pemberontakan ini pada akhirnya memproklamasikan sebagai bagian dari Kartosuwiryo, ya, jadi Kartosuwiryo. Jadi tuntutan dia sebetulnya cukup simpel, ya. Sebetulnya sebelum mengarah menjadi negara
ke arah DITII cukup simpel, yaitu menuntut KGGS itu untuk bisa diterima menjadi APRIS ya. Ingat ya, KGGS bukan GGS ya. Kalau GGS itu beda. Kalau KGS itu adalah Kesatuan Negeri dari Sulawesi Selatan. Sebenarnya cukup simpel menjadi bagian dari APRIS atau TNI. Tapi ya karena tadi soal kebijakan RERA, ya rasionalisasi dan rekonstruksi untuk menghemat anggaran, maka tidak semua laskar-laskar itu diterima. Memang logikanya cukup masuk apabila laskar-laskar di seluruh Indonesia itu diterima menjadi bagian dari APRIS atau TNI, berapa juta yang menjadi tentara Republik Indonesia, dan apakah negara itu mampu untuk membayar? Nah, masalahnya di situ. Padahal ibarat sebuah orang Indonesia itu adalah pada waktu itu negara yang baru lahir dan belum memiliki banyak pendapatan, sehingga APBN-nya sangat-sangat terbatas, terlebih masih melawan perjuangan, masih mempertahankan kemerdekaan melawan NIKA. Nah, dari situ kemudian dia menyatakan bergabung, dan pemberontakan itu memerlukan waktu yang lama untuk menumpasnya. Jadi baru berakhir tahun 65. Ya. Di tahun itu Karim Muzakkar tewas tertembak di dalam suatu penyergapan oleh tentara divisi Siliwangi yang diperbantukan untuk mengatasi Karim Muzakkar. Demikian para siswa. Jadi ini nanti akan saya share file-file ini. Jadi para siswa, kalau yang saya kosongi ini ikut atasnya. Silahkan nanti tulis ulang. Boleh di folio, boleh di buku, boleh di kertas HVS. Untuk fotonya tidak usah. Fotonya nanti diganti. Ya, diganti. Ini Kartosuwiryo, kemudian ini Amir Fatah, kemudian ini Mahmud Somolangu atau dikenal sebagai Kiai Somolangu, kemudian Daud Brere, kemudian Ibnu Hajar, dan ini adalah Kahar Muzakkar. Kemudian para siswa cukup menulis ulang saja sebagai bentuk dan bukti bahwa siswa semuanya telah membaca. Menulis itu kan dengan membaca, agar kita ada ingatan. Walaupun nanti file akan saya share. Kemudian tujuan gerakan, kemudian upaya penyelesaian. Demikian sebuah topik pada kesempatan kali ini. Saat ini saya rekaman menunjukkan jam 11 malam kurang sedikit. Sejarah Indonesia pertemuan keempat tentang DITI, ini tokoh-tokohnya, dan kita akan ketemu kembali di dalam pertemuan-pertemuan mendatang. Semoga bisa dipahami dan bisa diambil sebuah hikmah dari upaya disintegrasi bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat heterogen dan memiliki latar belakang agama yang cukup beragam. Pada saat ini ya, tanggal 1 Agustus ya, cukup ramai di media, Menteri Agama memberikan selamat kepada agama Bahai ya, negara agama Bahai, negara agama yang muncul di daerah Persia atau Iran. Nah, ini mungkin para siswa baru mendengar agama Bahai itu apa. Ya, itu merupakan sebuah bukti bahwa keanekaragaman Indonesia tidak hanya masalah suku, ras, tetapi agama. Tidak lagi 5 agama, tapi mungkin bisa lebih dari 6, 7, 8 agama-agama yang mungkin termasuk aliran kepercayaan mulai diakui. Di dalam KTP ada sekarang muncul aliran kepercayaan. Demikian para siswa yang saya cintai dan saya banggakan, kita ketemu kembali di pertemuan mendatang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.